Terima kasih Mas Anda masih bersama kami. Bang Elman, kalau kita melihat kasus Novel Baswedan ini, ada orang yang mengatakan begini Bang, kenapa untuk beberapa kasus yang lain, katakanlah ada yang bilang contohnya misalnya kasus bom Tamrin, itu polisi bisa dengan cepat menemukan pelakunya. Nah, sementara kasus ini kelihatannya susah sekali. Jadi semacam ada perbedaan perlakuan. Kalau untuk orang-orang yang mengatakan seperti ini bagaimana Bang? Ya, tidak boleh kita membanding-bandingkan kasus satu dengan kasus yang lain. Tiap kasus punya kekhasan tersendiri. Tingkat kesulitan ya? Kesulitan, tingkat kemudahannya beda-beda. Oke. Nah, kalau dikatakan seperti itu keliru. Dan saya pastikan polisi pasti tetap prima di dalam menangani setiap kasus. Dia tidak pernah memandang kasus ini begini-begini, sama aja. Yeah. Makanya, tapi kan tidak semua kasus bisa cepat. Ada juga kasus setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada yang bilang begini Bang, ini tadi barusan ditayangkan di layar kita, kan ini sudah ada rekaman CCTV-nya. Masa tidak bisa sih menemukan orang itu begitu? Jadi begini, kalau saya ambil kesannya kan, sepertinya kan ya mungkin tanda kutip KPK juga tidak percaya terhadap tim pencari fakta kemarin kan. Karena ada ungkapan kekecewaan terhadap hasilnya. Mungkin juga, termasuk juga mungkin Novel kan. Oh. Nah, tapi saya harus mengatakan, kita harus percaya kepada tim ini. Dan tim ini sudah bekerja secara independen. Iya. Makanya kan hasil mereka ini kan polisi sudah akan menindaklanjuti dalam tim teknis. Jadi jangan dulu terus menghakimi. Dari awal ya? Dari awal. Nah, yeah. Tapi kalau mereka tidak percaya, sebetulnya gampang. Kalau memang Novel itu tidak percaya dan dia sudah tahu siapa pelakunya, sebut dong. Waktu itu kalau tidak salah sempat disebut Bang? Tidak. Diralat lagi ya? Dia sebutkan dong. Kalau disebutkan ada jenderal, sebutkan jenderalnya itu kalau ini kalau ada. Yeah. Atau kolonel, sebutkan. Atau ada bukti, tapi harus ada buktinya. Loh, harus ada bukti. Dan kalau dia sebutkan dan itu terbukti, dia harus dituntut balik kan gitu kan. Sama dengan ada juga pimpinan KPK saya melihat dan mantan pimpinan KPK tidak percaya gitu kan. Kalau memang mereka tidak percaya, kalau memang mereka sudah tahu pelakunya, sebut dong. Nah, yang saya mau ingin katakan begini loh Bung Leo. Serangan terhadap Novel Baswedan ini jangan dianggap juga serangan terhadap KPK. Tapi kan Novel penyidik yang paling sering dilihat di TV begitu Bang? Nah, sama aja kalau misalnya dulu kan juga ada Hakim Agung kasus apa dulu dia? Zaman baru kan. Nah, kita nggak usah apa lah kan. Iya. Tembak kan? Iya, meninggal. Iya. Apakah itu serangan terhadap Mahkamah Agung? Enggak juga. Iya. Nah, ini juga sama. Jadi yang saya mau katakan, saya ajak masyarakat Indonesia, serangan terhadap Novel ya terhadap Novel. Proporsional melihatnya. Proporsional aja. Jangan juga menganggap Novel ini menjadi segala-galanya. Kalau Novel diserang, maka bumi hanguslah KPK. Bahkan misalnya pemberantasan korupsi akan hancur lebur. Siapa bilang? Tetap aja saya lihat ada OTT. Mungkin ada yang mengatakan begini Bang Elman, karena ya suka tidak suka diakui atau tidak, konon katanya ada yang disebut persaingan antar sesama penegak hukum. Mungkin dalam hal ini KPK dan kepolisian, karena dulu ada beberapa kasus masa lalu cicak buaya atau yang lain-lain yang mengatakan bahwa ternyata ada persaingan. Dan kalau melihat tim pencari fakta itu kan ada unsur kepolisian yang membuat mungkin KPK tidak percaya. Nah, kalau melihat hal seperti ini, siapapun yang nanti dibentuk kan berarti susah juga untuk menemukannya sesungguhnya. Kalau persaingan antar penegak hukum itu kan bagus kan. Persaingan yang sehat. Persaingan sehat kan. KPK berusaha untuk meningkatkan kualitasnya, ya Kejaksaan Agung juga, kepolisian juga sama saja kan. Jadi jangan juga dianggap negatif gitu loh. Nah, kalau setiap kasus-kasus kriminal begini dituntut tim pencari fakta, satu hari kita bisa menghasilkan 1000 tim pencari fakta loh. Kalau ada kasus serupa lagi. Ini, kan. Maka dari awal saya katakan, mari kita tempatkan kasus Novel Baswedan itu seperti kasus kriminal biasa saja, yang mungkin bisa cepat bisa terungkap, bisa juga agak sedikit lambat, dia juga akan lama. Seperti disebutkan dalam beberapa kasus, katakan misalnya mahasiswa yang meninggal di Danau UI. Sampai hari ini belum ketahuan. Bahkan ada anak seorang jenderal
yang dari propos juga tidak terungkap gitu sampai sekarang. Kenapa itu nggak diributin? Melihatnya harus lebih lengkap begitu. Harus lebih lengkap. Maksud saya KPK juga jangan meminta semua yang ada di KPK itu diistimewakan. Oke. Orang lain juga, saya katakan tadi, orang gelandangan itu juga sama haknya. Harus kita istimewakan. Baik. Maka saya bilang gelandangan yang terkena musibah sama dengan seorang Novel Baswedan yang kena musibah. Itu sama. Nggak boleh Novel Baswedan lebih hebat daripada gelandangan ini. Gitu. Selepas jeda ini nanti kita akan mencari tahu pandangan masyarakat, Bang Elman, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi, ketemu lagi nih dua abang sayang ini. Nah, bagaimana Pak Iwan? Persoalannya begini. Persoalannya sebenarnya peristiwa secara kualitatif peristiwanya Novel Baswedan ini peristiwa kriminal biasa sebenarnya. Tapi karena menyangkut itu urusan dengan KPK, kemudian yang kedua, orangnya ini si Novel Baswedan ini secara kualitatif ini memang orang penyelidik yang tangguh, berani, cerdas dan sebagainya gitu ya. Atau apakah dia memang berlebihan, overacting dalam tindakannya. Lalu yang kedua, kemungkinannya karena ini menyangkut peristiwa besar, perkara besar, atau menyangkut tentang elit politik atau elit Polri gitu. Sehingga ini jadi besar. Nah, kalau itu menyangkut tentang pejabat tinggi misalnya ketua MPR, ketua DPR dan sebagainya itu, ya presiden turun tangan dong. Ini persoalannya presiden tidak harus turun tangan. Cukup dengan law enforcement yang lain yang di bawahnya itu. Nah, kita terkena penyakit yang namanya ewoh pekewoh ini biasanya. Kalau sudah menyangkut itu, rusaklah penegakan hukum. Karena antara legalitas dengan moralitas itu lalu jadi cerai-berai itu, bercerai talak 3. Nah, saya kira tidak perlu memang presiden turun tangan. Oke. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Leo, Pak Elman. Selamat pagi Pak Boy. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Pertama, presiden nggak perlu turun tangan. Tidak perlu. Banyak pekerjaan yang lain. Banyak pekerjaan yang lain, ya. Presiden mau nyusun kabinet lagi. Kalau bisa Pak Elman masuk dari kabinet itu. Begitu ya Pak Boy. Rancak Pak Elman ini. Rancak mana tuh? Rancak mana Pak Elman? Nanti saya sama Pak Sentoila. Oke. Yang kedua, kasus Novel ini kan kasus lama ini Pak Elman. Iya. Kasus yang sudah lama. Sepertinya kalau mau diungkit-ungkit gampang aja. Tapi ada aktor yang kuat di belakang itu. Nah, polisi ragu-ragu. Kalau bisa polisi jangan ragu-ragu lagi, tangkap aja aktor itu. Satu. Yang kedua, kita mohon sama Novel. Kalau memang Novel sudah sabar, ya di bumi anguskan aja lah kasus ini, udah sabar aja lah. Biar yang kuasa aja nanti yang membalas. Baik. Daripada berpanjang-panjang. Baik, terima kasih Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak. Para pemirsa melihat bahwa penanganan perkara sudah pada jalurnya. Tadi Pak Boy mengatakan ya tidak perlulah presiden turun tangan karena pekerjaannya banyak. Ini bagaimana Bang Elman? Ya, itu saya katakan kan. Daripada kita bentuk tim pencari fakta yang baru lagi. Sebetulnya mohon maaf ya. Baswedan itu kan dulu kan Novel ini kan dulu polisi kan. Oh ya, sumbernya dari polisi. Dia polisi kan. Dia tahu susah dan tingkat kesulitan mengungkap kasus-kasus. Jadi dia jangan bohong. Karena dia penyidik pasti juga. Pasti ketika dia juga zaman dia di Serse, pasti juga pernah juga gagal mengungkap kasus kan. Ada yang belum terungkap. Pasti ada yang belum terungkap kan. Jadi jangan juga menganggap orang lain harus seperti keinginannya gitu kan. Nah, apalagi kalau minta presiden gitu kan. Malah kalau saya menganggap tingkat pospol aja.
Pospol itu kan di bawah Polsek kan. Pos polisi. Udah serahkan aja tingkat Pospol aja mengungkap kasus Novel Baswedan itu. Apa bisa, Bang? Loh, begini Bung Leo, polisi itu, Bintara itu, itulah sebetulnya yang paling handal dalam mengungkap kasus-kasus. Kenapa? Dan tidak perlu jenderal. Karena apa, Bang? Loh, Bintara Serse itu, tingkat kemampuannya untuk mengungkap kasus-kasus, itu juga sudah canggih. Oh. Jadi jangan kau lihat pangkat misalkan. Jadi makanya itu saya bilang, kasus ini jangan dibawa ke ranah politik. Abang melihat ada indikasi seperti itu? Ada. Makanya, wah, save KPK, save Novel. Tujuannya apa, Bang? Ya, saya nggak tahu. Ya mungkin juga ada tujuan-tujuan lain. Kita nggak tahu, namanya politik kan. Tapi maksud saya, seluruh elemen bangsa ini, terutama KPK, mari kita dudukkan persoalan ini persoalan kriminal biasa. Pada porsinya ya? Pada porsinya. Ini tidak ada urusan politik. Tidak dilebihkan. Dan jangan juga ada anggapan sepertinya ada aktor di belakangnya ini. Mohon maaf, jangan-jangan aktornya pencopet. Oh, bisa jadi. Jangan-jangan juga orang atau jangan pernah dia belanja beli sayur tersinggung. Mungkin dia pernah ke pasar beli jengkol atau apa? Atau memang yang sedang diusut itu, Bang, karena kan dikatakan ada 6 kasus. Makanya tim pencari fakta itu sudah memberikan ada 5 kemungkinannya kan. Itu kan kemungkinan kan. Motivasinya kan. Kan jadi ini yang sedang didalami. Tapi jangan terus berperan sangka buruk. Wah, ada jenderal besar. Ada aktor. Belum tentu juga. Jangan-jangan aktor utamanya itu saya bilang pencopet, jangan-jangan. Kalau bukan presiden yang harus turun tangan, apa yang bisa kita bantu, kita dorong untuk membantu mempercepat pengungkapan kasus ini, Bang? Begini, biarkan saja polisi bekerja. Biarkan polisi bekerja. Ini kan polisi sudah membentuk tim teknis. Tim teknis ini katanya minggu depan sudah mulai bekerja. Akan menelusuri, mencermati hasil temuan pencari fakta. Tim pencari fakta ini kan semua kan berkualitas ini. Makanya jangan terus curiga, percaya dulu. Ini kan pimpinan KPK ini terus, wah kita nggak percaya. Lalu percaya sama siapa dia? Nah, kalau memang dia tahu, sebut dong. Tinggal buktikan. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan ngomong begini-begini di luar sana. Nah, makanya saya bilang, saya percaya tim teknis ini akan mendalami. Nah, apakah nanti bisa secepatnya? Apakah seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun? Terserah. Dari awal saya katakan, tiap kasus punya kekhasan sendiri, punya kemudahan dan kesulitan sendiri. Tidak ada kasus yang sama. Saya katakan kepada Bung Leo, di Amerika pun, di dunia manapun, yang sudah maju ya, seringkali juga penegak hukum ini dibunuh. Apalagi petugas polisi anti narkoba. Karena itu memang resiko ketika memerangi hal-hal atau orang-orang yang kenapa Baswedan dulu mau jadi penyidik? Resiko itu pasti ada. Di Amerika biasa itu. Bahkan tidak hanya disiram air panas, dibunuh. Yang dikhawatirkan orang begini juga, Bang, kalau kemudian kasus Novel ini tidak ketemu ujungnya, jangan-jangan ini membuat penyidik-penyidik KPK yang lain jadi takut bernasib seperti Novel Baswedan. Itu isapan jempol itu. Jangan juga pernah Bung Leo menganggap tidak akan terungkap. Siapa bilang tidak akan terungkap? Yang saya katakan suatu ketika akan terungkap, tapi bisa setahun, bisa 5 tahun. Kita tidak tahu waktunya. Ya, tidak tahu waktunya. Atau juga satu ketika memang nggak bisa diungkap. Ada kasus gelap. Dan itu juga terjadi di negara-negara yang sudah maju. Saya katakan di negara-negara maju, petugas-petugas seperti ini, narkoba dan penegak hukum, biasa disakiti, bahkan dibunuh. Tapi ini bukan kasus yang digelapkan, bukan kan? Enggak digelapkan, dan mereka tidak pernah saya dengar di Amerika itu menuntut Presiden Amerika bentuk tim pencari fakta. Di sini aja itu, kadang-kadang itu ada mantan pimpinan KPK bentuk tim pencari fakta dari Presiden, dan yang menentukan anggotanya masyarakat sipil biasa, enak kan. Jadi jangan-jangan begini, Bang Elvan, ini sebenarnya yang dasarnya adalah masalah kepercayaan. Begini Bung Leo, kita harus percaya kepada Polri, kita harus percaya kepada tim pencari fakta ini. Lah kalau kita nggak percaya, kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi gitu? Kalau nggak percaya, ya
Orang Jawa bilang rasakno. Kan enggak enak saya bilang begitu kan. Rasain kau. Kan enggak boleh begitu. Tetap kita minta pada polisi jangan pernah mengabaikan kasus Novel Baswedan ini. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tapi jangan juga menganggap kasus Novel Baswedan itu menjadi istimewa. Baik. Jangan juga menganggap kalau Novel Baswedan disakiti lalu menyakiti KPK. Apalagi menyakiti negara. No way. Harus proporsional. Proporsional aja itu. Emang kenapa? Dan tidak perlu presiden turun tangan. Tidak perlu presiden turun tangan. Terlalu banyak pekerjaan presiden yang lain mengurusin rakyat dan negara ini. Baik, kita percayakan kepada petugas yang merupakan anak buah presiden. Tidak perlu setingkat pos polisi aja. Karena mereka punya kemampuan ya. Waduh, bintara CRS. Semoga segera terungkap ya Bang Aman Saragih. Terima kasih sudah hadir sini. Selamat pagi. Pemirsa, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah merupakan tugas dan tanggung jawab Polri untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman masyarakat. Publik yakin Polri sanggup mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Dalam kasus ini, reputasi Polri dipertaruhkan. Kapabilitas Polri jelas tidak diragukan lagi. Meski begitu, ada keraguan atas kesungguhan Polri untuk mengungkap kasus tersebut. Jangan biarkan keraguan itu terbukti benar adanya. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.